Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas mengenai project based learning. Kemarin kita sudah membahas mengenai inquiry learning, discovery learning, problem based learning, dan hari ini kita akan mempelajari mengenai project based learning. Jadi pembelajaran berbasis proyek atau disebut dengan project based learning. Ini merupakan salah satu model pembelajaran yang disarankan untuk dilakukan di K13 atau kurikulum 2013. PBL sendiri dalam singkatannya project based learning itu atau pembelajaran berbasis proyek itu merupakan metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil ajar. Jadi pembelajarannya itu tidak dijelaskan saja, tidak diterangkan saja, tidak hanya ceramah saja, tidak menggunakan eksperimen saja, demonstrasi dan sebagainya dan peragaan, tetapi ada proyek yang harus diselesaikan, di mana kalau siswa melaksanakan proyek itu, mengerjakan proyek itu, maka akan terjadi proses pembelajaran. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awalnya. Dari masalah tersebut akan dilanjutkan dengan mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata, menghasilkan sebuah produk dalam sebuah proyek itu, di mana produk atau proyek itu untuk menjawab dari permasalahan yang ada. Pembelajaran berbasis proyek ini dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dalam memahaminya. Sehingga melalui pembelajaran berbasis proyek ini melibatkan banyak sekali komponen yang sebelumnya kita pelajari, yaitu ada PJBL, ada proses inquiry dan sebagainya. Nah, dalam melakukan pembelajaran yang berbasis proyek ini, siswa harus juga berkolaborasi dan berpikir secara kolaboratif, berkolaborasi dengan siswa yang lain, dengan sumber belajar, kalau mau wawancara dengan guru dan sebagainya, dengan narasumber, juga mengkolaborasikan pemikirannya dan pengetahuannya, dan juga materi-materi dalam kurikulum. Pada saat pertanyaan awal terjawab, secara langsung peserta didik dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. Project based learning ini merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi atau perhatian dan usaha peserta didik. Jadi karena siswa itu memiliki sebuah proyek yang harus diselesaikan, maka akan ada semangat, akan ada perhatian. Karena nanti ditekankan, rampung selesai nggak selesai, ini adalah proyek Anda. Yang menyelesaikan adalah Anda sendiri, adalah kelompok Anda sendiri, kelompokmu sendiri, kelompokmu dewe, lendo, gitu ya. Karena seperti itu, maka akan ada perhatian, atensi, dan juga nanti ada usaha. Dalam usaha tersebut, guru membimbingnya, guru membimbing kelompok atau siswa tersebut untuk menyelesaikan proyek dengan cara yang benar, secara benar,
dalam hal yang benar, sehingga nanti akan terjadi proses pembelajaran yang baik juga. Key feature of PJBL atau inti dari project based learning yaitu adalah yang pertama student center and self directed, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, ya, dan pembelajaran ini dilakukan oleh siswa sendiri, ya, berpusat pada siswa. Tidak, kalau dulu berpusat pada guru, sekarang berpusat pada siswa. Organized around real world problem. Jadi ini mengorganisasikan permasalahan-permasalahan yang nyata di dunia sekitar siswa, ya, berbasis dari permasalahan-permasalahan yang nyata. Terus with faculty as facilitator, jadi nanti fakultas atau guru atau sekolah itu hanya sebagai fasilitator. Fokus pada authentic skill dan kolaboratif. Jadi tidak hanya individu tapi dia harus kolaboratif. Ya. Mengapa menerapkan project based learning? Karena ada perubahan budaya belajar. Dulu teacher center learning atau TCL. Teacher is a sect of the state. Jadi guru itu penceramah yang ada di atas mimbar dulu. Tapi sekarang teacher is a guide on my seat. Jadi guru itu sekarang adalah pembimbing, ya, yang ada di samping dari orang yang belajar. Ini diilustrasikan dengan gambar seperti ini, ya. Tingkat pemahaman siswa yang melakukan pembelajaran dengan project based learning ini dari P dan Leong 2005 diungkapkan bahwa tingkat pemahaman siswa ini yang dapat dicapai dengan pembelajaran berbasis proyek ini bisa mencapai konsep design, implement, dan operate, di mana semuanya itu bisa mencapai level berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill, ya. C-nya itu konsep itu memahami, ya, dia bisa memahami, sehingga kalau sudah memahami nanti di level higher order thinking skill itu dia bisa creative thinking, critical thinking, dan sintesis. Desain dia merancang sehingga nanti bisa mensintesis, bisa juga kreativitas, kritikal, dan sebagainya. I-nya implementasi, dan juga O-nya ini operate, ini menjalankan dari program atau dari proyek yang sudah disepakati, dihasilkan. Nah, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh guru jika guru itu akan menggunakan project based learning, yaitu yang pertama penentuan pertanyaan mendasar, ya, penentuan pertanyaan mendasar tentang permasalahan yang ada di lingkungan, ya. Permasalahan seperti apa dan kira-kira penyelesaiannya seperti apa. Dan yang kedua adalah menyusun perencanaan proyek. Jika sudah diketahui permasalahan seperti apa dan nanti penyelesaiannya seperti apa kira-kira, maka harus disusun strategi, ya, disusun strategi yang dituangkan dalam perencanaan proyek untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam hal kegiatan atau proyek yang nyata. Setelah itu menyusun jadwal, terus memonitoring pelaksanaannya,
terus menguji hasilnya dan mengevaluasi pengalamannya. Pada tahap persiapan penerapan project based learning, pertama ada peran fasilitator. Guru tidak lagi sebagai orang bijak di atas mimbar, ya, yang berfungsi sebagai penyedia fakta, tetapi lebih sebagai fasilitator lingkungan pembelajaran yang membangun komunitas pembelajaran, ya, bukan orang yang selalu di depan kelas menjelaskan, tapi nanti membimbing. Konsep ini memberikan respect, ya, memberikan respect baik kepada guru maupun siswa sebagai individu dengan pemahamannya, minat dan pengetahuan yang sama, yang bergabung dalam suatu wadah untuk berbagi pengetahuan dalam satu proses pembelajaran. Guru fungsinya menjadi fasilitator di mana siswa menemukan pengetahuannya sendiri dengan kesadarannya sendiri atau dengan inspirasinya sendiri dengan dibimbing oleh guru, ya, dibimbing oleh guru. Bahan dan sumber pembelajaran yang perlu disiapkan meliputi modul-modul pembelajaran, textbook, dan bahan-bahan bacaan dari internet, sehingga siswa tidak tergantung dari penjelasan guru, tetapi dia harus mencarinya sendiri. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain ruang belajar, ruang atau ruangan yang dirancang sedemikian rupa ataupun di luar ruangan, sehingga peserta didik dapat berdiskusi dalam kelompoknya tanpa mengganggu kelompok yang lain. Fasilitas internet yang handal dan laboratorium atau studio atau bengkel yang memadai yang bisa digunakan untuk melaksanakan, mengimplementasikan proyek tersebut. Rancangannya bisa dilakukan seperti ini. Guru merancang suatu tugas atau proyek yang sistematik agar siswa belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian atau penggalan inquiry yang terstruktur dan kompleks. Siswanya nanti mengerjakan tugas berupa proyek yang telah dirancang secara sistematis. Namun di sini, proyek di sini tidak diterapkan, tidak dijelaskan, tidak diberikan langsung secara langsung. Hari ini kamu harus membuat ini, tidak. Tapi dipancing, siswa dipancing dengan permasalahan yang mungkin bisa dipancing juga dari siswa, agar siswa mengungkapkan permasalahan yang ada di sekitarnya, banjir atau apa begitu, atau kemacetan, atau lingkungan tidak aman dengan pencurian atau yang lainnya, atau guru yang menjelaskan tentang permasalahan yang ada. Dan disitu nanti akan didesain sama-sama proyek apa yang akan dibuat, yang akan dilaksanakan. Proyek ini, ini seperti proyek yang belum dipersiapkan guru dan merupakan hasil diskusi dengan siswa. Tetapi sebenarnya guru sudah menyiapkan proyek ini dan pada diskusi mengarahkan siswa untuk memilih proyek ini. Yang kedua, merumuskan dan melakukan proses pembimbingan, evaluasi dan asesmen. Siswa harus bisa menunjukkan kinerja dan mempertanggungjawabkan hasil kerja di forum. Gitu. Kita lanjutkan. Keuntungan pembelajaran berbasis proyek ini banyak sekali, di antaranya meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, membuat peserta didik menjadi lebih aktif, meningkatkan kolaborasi, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber belajar.
Masih ada lagi keuntungannya, yaitu memberikan pengalaman kepada peserta didik tentang pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk penyelesaian tugas. Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Melibatkan peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasi dengan dunia nyata dan membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Tetapi satu hal yang keuntungan yang nanti akan diambil siswa tetapi tidak langsung, yaitu mendidik dan melatih siswa agar siswa itu terbiasa untuk melakukan sebuah proyek, atau melakukan sebuah program kerja, sehingga nanti akan menimbulkan kesadaran untuk mendapatkan hasil yang nyata dari usahanya sendiri. Itu nanti akan didapat dan disadari siswa ketika dia sudah dewasa dan bekerja. Tetapi ada juga kelemahan dari project based learning ini. Di antaranya adalah memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah, membutuhkan biaya yang cukup banyak instruktur atau guru yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, sehingga kurang mau bergeser menjadi kelas yang modern, tidak tradisional, ya, yang student centered learning atau berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. Banyaknya peralatan yang harus disediakan. Terus peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan, ya. Setelah nanti ada proses pembelajaran dengan project based learning berbasis proyek, nanti harus ada sistem penilaiannya, dinilai. Nah, penilaiannya bagaimana? Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Jadi penilaiannya nanti dari awal sampai akhir itu dinilai dari sejak kelompok atau siswa itu mengungkapkan perencanaannya entah secara tertulis maupun secara lisan, ya, melaksanakan rencana tersebut sampai hasilnya. Sistem penilaiannya seperti itu, harus secara holistik atau utuh. Pada penilaian proyek setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kemampuan pengelolaan. Kemampuan pengelolaan ini kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Bagaimana kelompok itu mengelolanya dari awal sampai akhir. Relevansi, kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pembelajaran. Bagaimana proyek itu selesai tapi relevan enggak pengetahuannya dengan materi yang ada. Jangan-jangan proyeknya itu selesai tetapi pemahamannya tidak paham. Karena apa? Mungkin saja karena di proyek itu dikerjakan atau dilakukan atau dilaksanakan oleh orang tuanya. Itu bisa saja. Sehingga harus relevan terhadap pengetahuan, pemahaman materi yang ada. Keaslian proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil
karyanya asli. Nah, ini dengan pertimbangan kontribusi guru sebagai petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Ini dengan keaslian ini ya siswa harus selain dicek dengan relevansi tadi juga diminta untuk misalkan itu dikerjakan di sekolah, guru bisa memantaunya secara langsung. Tapi kalau tidak di sekolah, maka siswa diminta untuk membuat rekaman saat dia mengerjakan proyek tersebut, begitu. Kita lanjutkan. Nah, nanti untuk asesmennya atau penilaiannya itu bisa dengan tesnya itu, nah, evaluasinya itu bisa dengan tes, bisa dengan lisan, bisa dengan tertulis, bisa dengan praktek. Tapi juga bisa dengan non-tes. Non-tes ini bisa dengan observasi, bisa dengan checklist, bisa dengan jurnal atau logbook, portofolio, tugas atau pengerjaan rumah, presentasi individu atau kelompok, dan bisa dengan laporan tugas. Nah, itu teman-teman. Sebelum saya akhiri, ada suatu cerita yang kemarin sudah saya cuplik waktu video yang sebelumnya, yaitu ada video yang saya lihat itu ketika pembelajaran di Finlandia. Jadi siswa itu dalam satu kelas itu diminta untuk membuat, saya nggak tahu apa itu mata pelajarannya apa, karena bahasanya juga bukan hanya bahasa Inggris tapi campuran bahasa Finlandia juga. Di situ siswa diminta untuk membuat perkakas rumah tangga, satu perkakas saja yang harus diselesaikan selama 1 semester kalau nggak salah. Nah, di situ sudah di kelas yang di bengkel ya, di bengkel itu ada mejanya sendiri. Siswa itu siswa SD, jangan dianggap siswa bukan SD. Siswa SD diberikan papan atau blabak, terus juga alatnya itu di sekitar situ. Jadi kelasnya itu lebar. Di situ di kelas itu ada lemari, banyak sekali alatnya, ya. Dan siswa itu mau buat apa, silahkan pakai alatnya itu, tapi harus dikembalikan. Ya, ada gergaji, ada pasah, ada tatah, ada cat, ada lengkap sekali. Bahkan yang digunakan untuk mengopen atau membakar kayunya itu papannya itu, papan atau kayu atau blabak itu ada. Dan itu digunakan semua. Gitu. Dia ada juga benda-benda senjata tajam ada di situ. Dan siswa dibebaskan untuk membuat apa? Palu, paku, semuanya ada. Dan project based learning ini, kalau kita menggunakan project based learning ini sama seperti hanya dosen itu juga sebagian menggunakan project based learning. Itu salah satu hal yang harus dia lakukan dalam hatinya, itu adalah tegel. Jadi garapannya mahasiswa kayak ngopo, ya wis ora apa wis. Ya wis ngono sik ora apa. Karena di situ nanti ada proses pembelajaran. Gitu. Memang benar-benar dilepaskan dengan sedikit bimbingan agar dia mendapatkan inspirasi ilmu dari dirinya sendiri. Itu teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.